Yusuf Mansur lagi bagi-bagi gitu kan. Nah, iya bagi sembako. Terus kemudian kampanye lah, intinya ingin mensejahterakan rakyat Jakarta Timur gitu. Ya kalau saya ya, kalau pribadi saya selaku kuasa hukum dan selaku korban dalam investasi JBN itu ya sama sekali sudah tidak percaya Mas dengan Yusuf Mansur. Nah, menurut saya ketika mereka obrol janji ya nanti ini kalau jadi ya mereka obrol janji kalau jadi anggota dewan saya kira banyak lupanya Mas begitu. Orang karyawannya saja ya karyawan Paitren saja yang jelas mereka sudah mengabdi, kemudian mereka keluar keringat, kemudian mereka bekerja untuk perusahaan dari Paitren ini yang notabene ownernya tuh Yusuf Mansur, itu pun dibiarkan terlantar dan tidak dibayar. Nggak tahu nasibnya sekarang itu gimana, kita juga pihak kantor gitu. Jadi kalau nanyain kapan dibayar itu jarang banget dibalasnya. Sekalipun dibalas paling cuman doain sabar, nanti kalau ada uang dibayarin ya kan. Kita juga perut nggak bisa sabar selamanya terus menerus. Iya perusahaan. Tapi saya meminta juga bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar. Hak itu harus secepatnya diselesaikan di dunia. Itu saja sih yang saya sampaikan. Ya beliau lebih paham lah maksud saya gitu. Agar nanti tidak berlanjut di kemudian gitu nantinya. Baik, hak Mas kalau bisa ya secepatnya diselesaikan di dunia daripada nanti menjadi tanggungan yang lebih berat di akhirat ya. Ya itu tadi intinya sudah disampaikan oleh Pak Zaini. Intinya ngulur-ngulur. Saya sih pengennya sama teman-teman nggak usah ngulur-ngulur ya. Kita udah lama banget ini waktunya gitu Mas, mau sampai kapan gitu. Iya betul. Toh dijelaskan di surat Pak Zaini itu kan udah jelas gitu ya. Kenapa masih nggak ada Oke. Ya. Intinya baik. Intinya itu aja, sama ngelur lagi lah gitu. Oke. Selalu menghindar atau bukan menghindar ya pasti menghindar udah ada ya. Yang kedua ngelur waktu terus aja lama sampai kapan? Ya seharusnya itu pihak mereka atau pemilik Paitren ini Ustadz Yusuf Mansur mampu ya sebenarnya ya, bahkan mampu bayar pengacara Mas Nisal. Mampu. Iya. Iya, asetnya juga banyak kan Mas beliau. Ya banyak juga ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Zaini Pak? Alhamdulillah sehat Ya Mas. Pak Zaini, ini saya ingin bicara mengenai soal Paitren Pak. Sudah lama juga Pak, Pak Zaini berupaya sudah kurang lebih 2 tahun ini Pak ya. Dan hasilnya perusahaan Yusuf Mansur itu pun tetap mengabaikan teguran dari UPTD Ketenagakerjaan Kota Bandung maupun dari PHI Pak. Yang mana sebelumnya perusahaan Yusuf Mansur atau Paitren ini kan ingkar janji terhadap kesepakatan awal yang tadinya akan membayar gaji dicicil selama 6 bulan ya Pak ya. 6 kali cicilan, tetapi ketika cicilan pertama dan selanjutnya itu tidak ada cicilan gaji lagi Pak. Nah sementara saat ini Yusuf Mansur saat ini sedang gencar-gencarnya kampanye Pak. Nah ini banyak media memberitakan, salah satunya dari OK News Pak. Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur janji sejahterakan warga Cilangkap. Nah ini judulnya ya. Nah ini kan ironi juga Pak. Di sisi lain karyawannya sendiri sampai saat ini masih terlunta-lunta, tidak jelas menunggu bagaimana nasib soal tunggakan gajinya Pak. Di sisi lain Yusuf Mansur itu bisa Pak bagi-bagi sembako, umbar-umbar janji kepada masyarakat Jakarta Timur Pak. Ini gimana Pak menurut Pak Zaini sebagai kuasa hukum? Jadi begini ya Mas Haji, berkaitan dengan karyawan Paitren yang saya pegang itu kan gaji mereka, kemudian hak-hak mereka lah, termasuk gaji, kemudian pesangon dan lain sebagainya itu kan memang belum dibayar ya. Kemudian setelah saya adukan kepada Depnaker, kemudian dibuatlah perjanjian bersama yang mana sudah ditandatangani. Kemudian hanya dicicil, siang seharusnya cicilannya kan 6 kali, hanya dicicil 1 kali ya Mas Haji ya.
Itu. Karena itu sudah masuk dalam perjanjian bersama yang dilegalisasi oleh yang didaftarkan kepada PHI, maka saya mengajukan permohonan eksekusi. Ya. Dan saya juga melaporkan juga ke UPTD Kota Bandung ya. Nah, ternyata semua diabaikan, Mas. Iya, betul. Kemudian eksekusi juga kami ajukan permohonan ke PHI Kota Bandung juga artinya diabaikan juga unmoney-nya kan begitu kan. Terus sekarang itu memang banyak yang telepon kepada saya. Sekarang Yusuf Mansur lagi bagi-bagi gitu kan. Nah, iya, bagi sembako. Terus kemudian kampanye lah, intinya ingin mensejahterakan rakyat Jakarta Timur gitu. Ya kalau pribadi saya selaku kuasa hukum dan selaku korban dalam investasi JBN itu ya sama sekali sudah tidak percaya, Mas, dengan Yusuf Mansur. Nah, menurut saya ketika mereka obral janji ya nanti ini kalau jadi ya mereka obral janji kalau jadi anggota dewan saya kira banyak lupanya, Mas, begitu. Orang karyawannya saja ya karyawan Paitren saja yang jelas mereka sudah mengabdi, kemudian mereka keluar keringat, kemudian mereka bekerja untuk perusahaan dari Paitren ini yang notabene ownernya tuh Yusuf Mansur, itu pun dibiarkan terlantar dan tidak dibayar. Nggak tahu nasibnya sekarang itu gimana, kita juga nggak tahu kan ya gitu. Jadi menurut saya ketika Yusuf Mansur ini saat ini mencalekkan diri bagi-bagi sembako, kemudian itu hanya kepentingan sesaat, saya kira. Mereka juga tidak tulus. Saya kira kalau nanti jadi anggota dewan, saya kira lupa, Mas, itu. Nah, itu kan kita melihat contoh yang sudah ada kan. Artinya sudah ada contohnya bagaimana sengsaranya karyawan Paitren kan begitu. Bagaimana sengsaranya investor daripada yang digagas oleh Yusuf Mansur termasuk terutama JBN. Kalau ada maunya ya mereka berjanji setinggi langit, tetapi begitu gagal bayar ya ditinggal begitu saja, dan sampai saat ini kan masih dalam proses pengadilan, baik itu yang punya saya sudah di Mahkamah Agung, kemudian punya investor Bu Ili Siti Rohmah itu sedang disidangkan di Bogor ya, Kota Bogor, dan yang lain-lain juga kan masih menggantung. Artinya begini, permasalahan Yusuf Mansur ini masih banyak, bahkan bukan 1-2 tapi ribuan ya, ribuan lah. Dan itu hampir rata-rata yang bermasalah dengan Yusuf Mansur itu berkaitan dengan materi gitu. Jadi ketika Yusuf Mansur mereka berjanji, mereka memberikan angin surga terhadap rakyat, itu saya kira hanya kepentingan sesaat saja. Lihat saja kalau nggak percaya, tapi insya Allah nggak jadi, Mas, insya Allah. Karena melihat rekam jejak atau track recordnya saja itu banyak perkara-perkara bisnis-bisnisnya ya terkait dengan ingkaran janji ya. Ini banyak merugikan masyarakat ya. Misalnya patengan usaha, tabung tanah, Moyang Vidi, kemudian Paitren, VSI, kemudian yang terbaru Kesha Al-Mansur, dan juga perkara Pak Jadi Sendiri Batubara. Ini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat Jakarta Timur untuk selektif dalam memilih calon anggota legislatif itu, Pak ya. Dan Pak Zeni sendiri memprediksi kemungkinan jadi apa tidak, Pak? Kalau saya memprediksi tidak jadi, karena kan rekam jejaknya sudah jelas dan masyarakat saat ini juga sudah pintar ya kan. Mereka tidak akan memilih calon anggota dewan yang mempunyai cacat ya. Artinya cacat ini bisa saja cacat moral dan lain sebagainya ya. Baik, Pak, terkait upaya Pak Zeni sampai saat ini, Pak. Nah, ini kan ada rekomendasi dari PHI ataupun UPTD bahwa Paitren ini bisa disita asetnya untuk dibayarkan untuk menggaji karyawannya, Pak. Nah, ini kan kalau misalkan Pak Paitren ini benar-benar tidak punya aset sama sekali, sudah bangkrut. Nah, di sisi lain kan Yusuf Mansur sendiri kan sebagai pemilik perusahaan, ini kan masih kaya raya, Pak. Nah, ini kan seharusnya bisa menggunakan asetnya sendiri-sendiri ya untuk membackup atau menggaji karyawannya sendiri gitu, Pak ya.
Secara moral seharusnya begitu, Mas, ya. Walaupun secara korporasi itu kan berkaitan, korporasi itu berkaitan dengan harta yang terpisah. Tetapi hukum positif ini kan di bawah di bawah moral, di bawah jadi di atas hukum positif itu masih ada moral etika gitu ya. Jadi ketika moralnya itu baik, mereka bertanggung jawab secara moral, tentu mereka akan mengganti kerugian ataupun kewajiban-kewajiban dari perusahaan itu. Kan Yusuf Mansur mengatakan bahwa itulah waktu itu Paitren kan termasuk yang paling dibanggakan Yusuf Mansur. Milik anak bangsa, kemudian untuk umat dan lain sebagainya. Kalau moralnya bagus, tentu ketika perusahaannya itu sudah tidak mampu bayar, tentu kalau ownernya masih mampu, secara moral seharusnya bertanggung jawab. Walaupun secara hukum positif terpisah mas harta kekayaan itu. Gitu. Berarti bisa kita sebutkan bahwa tindakan Yusuf Mansur yang sampai saat ini mengabaikan hak-hak karyawannya, dan di sisi lain Yusuf Mansur sendiri maju sebagai calon anggota legislatif, ini melanggar etika, melanggar adab, atau bisa dikatakan Yusuf Mansur itu tidak bermoral gitu, Pak? Menurut saya moralnya tidak bagus. Iya kan? Begini sajalah, mereka masih punya kewajiban, walaupun secara moral mereka masih punya kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat, kemudian mereka mencalonkan diri dan sekarang bagi-bagi. Ambil contoh yang paling gampang begini mas, kita tentu kalau akan mengeluarkan sesuatu atau berbuat sesuatu itu kan diambil prioritasnya kan. Mana yang lebih utama harus dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, itu kalau orang yang akalnya sehat kan begitu. Ketika ada kewajiban untuk membayar, ya kan, secara moral ada kewajiban untuk membayar dengan keinginan yang baru menjanjikan, tentu yang moral dulu nih. Secara moral diselesaikan dulu, baru nanti yang lain kan begitu. Artinya harus memprioritaskan mana yang lebih dulu. Tapi kalau saya lihat Yusuf Mansur kan kepentingan sesaat ini lebih diutamakan dulu, urusan karyawan diabaikan kan begitu. Nah, ini juga yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih di Jakarta Timur. Jangan sampai hari ini dijanjikan hanya sekedar janji-janji manis, kemudian nanti Yusuf Mansur naik jadi parlemen, itu janji-janji manisnya dilupakan. Kan ini sudah sering sekali. Bagaimana janjinya terhadap investor yang kelompok saya ini CBN, bagaimana mereka menjanjikan terhadap yang lain-lain lah, terhadap patungan usaha Hotel City, ya kan. Mereka menjanjikan bahwa setelah sekian tahun nanti akan dikembalikan modal setelah BEP pulang modal, kemudian masih mendapat keuntungan dan itu seterusnya kan. Ternyataannya sekarang kan nol besar mas, itu zero mas. Jadi bisa dikatakan itu hanya kepentingan sesaat saya bilang. Sudah menjadi karakter atau tabiat. Sudah menjadi karakter atau tabiat. Ya. Oke, teman-teman, ini saya putar kembali ya teman-teman, bincang-bincang saya, wawancara saya dengan salah satu anggota 14 mantan Kadin Paitren yang sampai saat ini masih belum jelas ya menuntut hak-haknya kepada perusahaan Yusuf Mansur. Kita putar saja videonya, teman-teman. Ya, 2019. Dan kemudian kan berlanjut dirumahkan begitu. Artinya kan pastinya Mas Kiki juga mengalami kesulitan keuangan begitu. Nah, untuk mengatasi itu Mas Kiki bagaimana? Ya, cari sampingan sih Mas. Sampingan kerja, mulai lagi kerja, nyari-nyari kerja, apapun lah buat bertahan hidup itu Mas. Ya. Apa yang penting nggak kepinjol Mas, nggak sampai pinjam online, nggak. Ya. Apa Mas Kiki itu sudah aja sih Mas. Ya. Kabel itu sampingan apa itu kalau boleh tahu? Saya di konveksi Mas. Konveksi ya. Ya. Sampingannya konveksian yang maklun orderan dari orang ke orang sih. Ya, oke. Baik.
Mas Kiki sebelum Mas Kiki bertemu dengan Pak Zaini Mustafa dan kemudian diperjuangkan Pak Zaini, apakah Mas Kiki ini sempat mencoba untuk meminta langsung ke pihak Paytren, menghubungi Paytren langsung begitu? Sebelum sama Pak Zaini, saya sama teman-teman sebelumnya kebetulan sama Ruslan, Pak Isap pernah mengadu juga Pak ke Disnaker masalah pembayaran THR. Ya. Tapi tidak ada tindak lanjut, entah berantah, ya nggak ada tindak lanjut sama sekali aja, gitu. Kalau untuk ke pihak kantor, kalau nanyain kapan dibayar, itu jarang banget dibalasnya. Sekalipun dibalas, paling cuman doain, sabar, nanti kalau ada uang dibayarin, ya kan kita juga perut nggak bisa sabar selamanya terus menerus, harus diisi, gitu. Oke, baik, mungkin ini yang terakhir, Mas Kiki, pemilik Paytren ini kan seorang ustadz ya, punya nama besar, dan Mas Kiki pasti juga mengetahui aset beliau itu banyak sebenarnya. Usaha-usaha beliau itu bukan hanya di Paytren, yang lain juga masih ada warung-warung chicken steak dan lain-lain. Kan beliau sempat berkoar-koar begitu mengenai kekayaannya, bayar pajak sekian-sekian, 2 juta sekian, beli saham ini saham itu. Nah, sekarang nih kalau misalkan nih ada Pak Ustadz di depan gitu, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya minta hak saya aja dibayarkan. Nggak perlu ada denda, nggak perlulah. Saya butuh hak saya aja yang selama saya bekerja, ya itu yang saya dapetin aja. Ya nggak minta muluk-muluk harus denda berapa, nggak usah lah. Saya minta haknya aja dibayarin secepatnya. Udah sih, itu aja sih. Ya, hanya gaji. Padahal secara hukum itu Mas Kiki dan teman-teman itu berhak juga mendapatkan dendanya begitu. Ya, kompensasi ya, Mas. Iya, oke. Apakah sudah pesimis begitu? Alah, nggak mungkin ini mau bayar dendanya begitu, gaji aja masih. Iyalah, nggak akan mungkin. Ini aja masih 50-50 lah istilahnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Kiki ya. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Pak Zaini dan timnya membuahkan hasil begitu ya. Ya, Paytren segera bertanggung jawab. Oke. Kemudian saya ke Mas Ruslan Hidayat. Assalamualaikum Mas Ruslan. Bisa terhubung dengan saya? Ya, waalaikumsalam. Mas Ruslan, sama seperti pertanyaan saya ke Mas Kiki tadi. Ya, selama Mas Ruslan hak-haknya tidak diberikan itu, pastinya kan ada mungkin sedikit masalah keuangan begitu. Untuk mengatasinya bagaimana Mas Ruslan? Kalau saya ngejual motor sih, Pak. Buat jual motor? Hidup. Ya, jual motor ya, terus dibikin usaha kecil-kecilan lah, buka konter pulsa dan lain sebagainya. Itu aja sih. Apalagi kan pas situasi sulit itu ya ada musibah yang lain juga gitu kan. Karena saya yang pertama meninggal dunia itu terus. Ya, terus di yang keduanya juga pas anak kedua saya lahir juga belum ada ini sih, belum ada kejelasan juga gitu, sehingga saya ya pinjam uang secara pribadi gitu kepada atasan saya langsung pada saat itu. Bukan ya, pinjam ke enggak sih, alhamdulillah enggak. Ya tadi itu motor satu-satunya dijual begitu? Satu-satunya, sampai sekarang juga belum keganti. Oh ya. Sempat mengadu ke pemilik Paytren Mas, langsung begitu? Ya, MKIG-nya begitu. Iya, sempat pada saat itu sampai ke Disnaker juga, tapi ya belum ada tindak lanjutnya. Sempat ada pertemuan pada saat itu, bahkan kita melampirkan juga risalah meetingnya pada saat itu ada, tapi belum ada tindak lanjut sih sampai sekarang. Ya, saya berdoa mudah-mudahan ada keseriusan dan tindak lanjut yang betul-betul terlihat saja sih, harapan dari saya itu. Oke. Mas Ruslan, sama seperti Mas Kiki, pemilik Paytren ini adalah Ustadz, punya nama besar, asetnya banyak. Kita tahu beliau sempat ya pamer saham di mana begitu ya.
kalau misalkan nih ada Pak Ustadz di depan Mas Kiki, Mas Ruslan nih maaf, apa yang ingin disampaikan? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya, karena sebelumnya saya sempat dibahagiakan juga gitu di perusahaan. Tapi saya meminta juga bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar gitu kan di dunia ini, bahwa hak itu harus secepatnya diselesaikan di dunia gitu. Itu saja sih yang saya sampaikan. Ya beliau lebih paham lah maksud saya gitu. Agar nanti tidak berlanjut di kemudian gitu nantinya ya. Baik, hak Mas kalau bisa ya secepatnya diselesaikan di dunia daripada nanti menjadi tanggungan yang lebih berat di akhirat begitu ya. Oke, baik Mas Ruslan, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Pak Zaini? Ya, ke Pak Zaini ya mudah-mudahan saya mendoakan semoga Pak Zaini dan tim selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga selalu Allah berikan kemudahan untuk mengawal kami ya sebagai klien-kliennya. Itu saja Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Zaini dan timnya. Oke, baik. Kepada teman-teman yang lain. Oke, baik. Iya, sekali lagi terima kasih Mas Ruslan Hidayat bersama Mas Kiki ya. Pak Zaini, ya itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita Pak, teman-teman kita. Beliau menyampaikan bahwa Mas Ruslan sampai menjual motor, kemudian Mas Kiki cari sampingan sana sini. Tahun 2019 artinya itu masa-masa pandemi Pak. Masa pandemi mereka diganti nasibnya begitu ya, hak-hak mereka tidak dibayarkan. Ya mungkin Pak Zaini tanggapannya dan apa yang ingin disampaikan kepada klien-klien Bapak ini Pak. Ya begini Mas, jadi intinya insya Allah di balik musibah itu ada kebaikan lah. Gitu. Ya. Dan saya lebih awal mungkin menerima curhatan-curhatan mereka yang sedikit-sedikit mengiris hati saya Mas, ketika mereka tidak menerima gaji ini. Jadi 14 karyawan ini hampir semuanya curhat kepada saya. Yang intinya adalah membuat hati saya miris begitu. Ya mudah-mudahan pembesar pejabat dari Paytren atau owner dari Paytren ini mau menyadari, kemudian membuka hati, membuka pikiran, kemudian mau menyelesaikan kewajibannya Mas begitu Mas. Karena sudah cukup menderita lah 14 karyawan ini. Dan sebenarnya masih ada yang lain yang akan memberikan kuasa, tapi 14 karyawan inilah selesaikan terlebih dahulu begitu Mas. Itu Mas. Masih ada lagi sebenarnya Pak ya, mereka itu yang karyawan Paytren yang haknya belum terpenuhi begitu ya. Masih ada lagi. Oke, baik. Oke Pak. Oke, ya. Baik teman-teman, kita sudah menyimak bersama bagaimana keluh kesah saudara-saudara kita. Ya, bagaimana mereka itu hak-haknya belum terbayarkan, nasibnya digantung, dan mereka bukannya tidak berusaha apapun gitu. Mereka sudah berusaha, tetapi tidak ada upaya lebih lanjut, bahkan sudah disnaker sebelum bertemu Pak Zaini. Nah, upaya kita mengawal kasus-kasus mereka itu dalam rangka untuk ya kita sama-sama mendukung mereka gitu ya. Jangan sampai upaya ini mentah kembali ya. Artinya apa yang diupayakan Pak Zaini dan timnya itu membuahkan hasil dan kemudian mereka juga segera mendapatkan hak-haknya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Zaini sudah menyempatkan waktunya untuk ya berbincang dengan kita. Terima kasih Mas Kiki, Mas Ruslan dan teman-teman lain yang sudah terputus. Untuk menutup, saya bacakan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat, ya, siapa saja yang mempunyai hutang lalu berniat tidak mau melunasinya, ya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis ini aja. Sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.